Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Umi Rahmawati, dan rekan saya yang bernama Danisa Fatia Maharani. Di sini kami akan membawakan materi tentang sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian-bagian yang penting dalam kegiatan perekonomian. Namun, secara relatif, jika dilihat dari sudut pandang kepentingannya, setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing. Dari ekspor, impor, dan pengeluaran Argenat. Apabila diteliti pada perekonomian 3 sektor, maka aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka terlihat berbeda karena dalam perekonomian terbuka ditambah dengan kegiatan ekspor dan impor. Lalu ada sirkulasi aliran pendapatan, yaitu perputaran kegiatan sistem perekonomian yang mempengaruhi pada pendapatan. Yang pertama, aliran 1, perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran yang kedua, yaitu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah dikurang oleh pajak keuntungan perusahaan. Ada aliran yang ketiga, yaitu rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak secara individu kepada pemerintah dan pendapatan diterima setelah pajak disebut. Selanjutnya, ada aliran yang keempat, pendapatan disposable rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang, jasa yang diproduksi dalam negeri. Pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, secara ringkas disebut CDN. Persamaan-persamaan yang ada di atas dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Nilai C adalah dari persamaan CDN plus M dalam keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Ekonomian terbuka akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan atau suntikan, bocoran keseimbangan pendapatan nasional dapat dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sebelum yang telah direncanakan bahwa pendapatan nasional yang mengalir kepada sektor rumah tangga telah dikurangi pajak perusahaan dan pajak individu, maka perolehan terakhir merupakan pendapatan disposable, yaitu YD. Dalam persamaan YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Dalam persamaan YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Baik, di sini dengan saya Danisa ingin melanjutkan pembahasan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rizka, mengenai perekonomian terbuka. Dan yang ingin kita bahas adalah yang pertama, pengertian dari ekspor dan impor. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. Dan yang terakhir adalah penyebab adanya perekonomian terbuka. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian dari ekspor dan impor.
Seperti yang kita ketahui, perekonomian terbuka tidaklah terlepas dari kata ekspor dan impor. Ekspor sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengiriman ataupun penjualan barang dari dalam negeri yang merupakan produk dalam negeri ke negara lain. Sedangkan impor adalah sebaliknya, yang mana negara kitalah yang membeli produk dari luar negeri. Baiklah, untuk poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. 1. Ekspor. Hal yang mempengaruhi ekspor yang pertama adalah kualitas produk. Yang kedua adalah harga produk, yang mana mungkin dalam negeri harganya lebih terjangkau dari negeri lain. Yang ketiga adalah selera pasaran. Dan yang terakhir adalah barang spesial. Misalnya mungkin hanya ada di Indonesia saja produk tersebut diproduksi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi impor. Faktor yang pertama yaitu secara keseluruhan mungkin sama dengan ekspor, namun sebaliknya. Tapi untuk dalam lingkup suatu negara mungkin dapat ditambahkan satu faktor lagi, yaitu pendapatan negara yang tinggi, sehingga tingginya pendapatan nasional ataupun pendapatan negara dapat menyebabkan impor barang dari luar negeri semakin tinggi pula. Poin yang ketiga yaitu penyebab adanya perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu perbedaan kondisi produk. Hal ini lebih mengarah ke kualitas. Contohnya seperti mungkin di negara-negara beriklim tropis itu akan menghasilkan buah-buahan seperti pisang ataupun biji-bijian seperti kopi. Itu kualitasnya jauh lebih baik dari negara-negara lain yang mungkin iklimnya berbeda. Yang kedua adalah adanya perbedaan tingkat selera. Contoh simpelnya yaitu mungkin di beberapa negara memiliki produk yang kondisi produknya itu hampir sama ataupun bahkan mirip, namun perdagangan internasional itu akan tetap terjadi karena adanya perbedaan selera terhadap produk tersebut, atau dapat dikatakan produk-produk tersebut memiliki daya tarik ataupun cita rasa tersendiri. Yang ketiga adalah adanya prinsip perbandingan keunggulan ataupun comparative advantage. Maksudnya yaitu suatu negara akan cenderung berspesialisasi untuk memproduksi suatu barang yang mana itu akan diekspor ke luar negeri jika dirasa dalam proses memproduksi barang tersebut akan memakan biaya yang relatif rendah dibanding dengan barang tersebut apabila diproduksi oleh negara lain. Baik teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit mengenai keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka ini mengenai keseimbangan pendapatan nasionalnya. Nah, syarat keseimbangan perekonomian terbuka yaitu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada dua golongan barang yang diperjualbelikan dalam negeri, yaitu barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri atau M. Pada penawaran agregat atau AS, perekonomian terbuka dapat kita simpulkan formula AS sama dengan Y, yaitu barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, plus M, yaitu barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya yaitu pengeluaran agregat atau AE. Pada pengeluaran agregat meliputi 5 komponen, yaitu 1. Pengeluaran rumah tangga ke atas, barang yang diproduksi dalam negeri atau CDN. Yang kedua yaitu investasi swasta atau I. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atau G. Dan yang keempat yaitu ekspor atau X. Yang terakhir yaitu pengeluaran ke atas impor atau M. Dan persamaannya sebagai berikut: AE, pengeluaran agregat, sama dengan CDN, yaitu yang ini, plus I, yaitu investasi swasta, plus G, yaitu pengeluaran pemerintah, plus X, yaitu ekspor, dan plus M, yaitu pengeluaran ke atas impor. Dalam syarat keseimbangan perekonomian terbuka terdapat satu tambahan lagi, yaitu suntikan sama dengan bocoran. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan berikut, yaitu I, investasi swasta, plus G, pengeluaran pemerintah, plus X, yaitu ekspor, sama dengan S, penawaran, plus T, plus M, yang merupakan barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri.
Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat dan semoga jelas dan dapat diterima. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.